Terkuak. Vera Simanjuntak tak kuat lagi, Putri Chandrawati jadikan Brigadir J seperti ini. Kasus pembunuhan Brigadir J perlahan namun pasti telah menemui titik terang. Satu persatu bukti telah dikumpulkan dan mulai terkuak. Polisi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J ini. Kelima tersangka tersebut adalah Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR, Baradae, dan juga Kuat Maruf. 4 tersangka lainnya sudah resmi ditahan namun tidak dengan Putri Chandrawati dikarenakan alasan kemanusiaan. Pada Jumat 30 September, tersangka Putri Chandrawati melakukan wajib lapor dan juga dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dan dinyatakan sehat. Namun secara mendadak akhirnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi mengumumkan Putri Chandrawati ditahan di Rutan Mabes Polri. Hal ini sontak mengagetkan publik. Putri Chandrawati pun yang dari semula datang menggunakan pakaian branded, kini berganti baju oranye bertuliskan Napi 077. Dilansir Teras Gorontalo melalui akun YouTube Anjas Asmara di Thailand, menyebut saat Putri Chandrawati melapor di kepolisian, tidak ada satupun media yang mengetahui kedatangannya, sama di beberapa kedatangan sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Putri Chandrawati itu memang bukan perempuan sembarangan dan dirinya punya jaringan networking yang luar biasa. Anjas meyakini, selama beberapa bulan Putri Chandrawati belum ditahan pasti telah melakukan banyak hal. Selanjutnya saat Vera Simanjuntak diwawancara Rosiana Silalahi di salah satu acara TV, ada beberapa data menurutnya apakah jangan-jangan bahwa motif Brigadir J dihabisi itu sebenarnya bukanlah hal yang tiba-tiba tetapi sudah terjadi sejak lama. Dirinya berhasil merangkum 3 data yang berasal dari 3 waktu berbeda-beda. Mulai keterangan Brigadir J saat curhat kepada kekasihnya di hari Jumat 8 Juli 2022 tepat di hari pembunuhan tersebut. Selanjutnya juga di hari Kamis 7 Juli saat di Magelang serta di tanggal 19 dan 21 Juni 2022 yang notabene ini berarti sebulan sebelum terjadinya pembunuhan tersebut. Menurut Anjas, ini mengindikasikan bahwa Brigadir J itu sudah lama menderita sebenarnya di tempat dia bekerja. Ada yang bilang bahwa indikasi yang dilakukan kepada Brigadir J itu sudah dilakukan sejak lama. Di video tersebut dirinya juga coba membahas lebih detail data kualitatif dari Vera Simanjuntak. Data pertama, di tanggal 8 Juli hari Jumat ini adalah di hari kejadian pembunuhan tersebut beberapa menit sebelum dieksekusi Vera Simanjuntak mengatakan bahwa dia mendapatkan miss call di jam 16.10 tetapi tidak diangkat karena dia sedang di pasar. Kemudian Vera Simanjuntak menelpon kembali dan akhirnya bisa berkomunikasi dengan Brigadir J itu di jam 16.31. Dalam percakapan itu Brigadir J hanya mengatakan, "Bentar ya, bentar nanti abang, Brigadir J, kabarin lagi." Ini adalah kata-kata terakhir dari Brigadir J untuk kekasihnya Vera Simanjuntak. Perkataan Brigadir J itu diprediksi bahwa saat itu sedang terjadi ya kalau aku lihat dari rekonstruksi yang lalu berarti Brigadir J ini sedang mau beralih dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas dan saat itu juga sudah dilakukan rencana ya bahwa Ferdi Sambo itu sudah meminta Bribka RR untuk menghabisi Brigadir J tapi dia menolak dan dialihkan perintah tersebut ke Baradae, sebut Anjas Asmara di Thailand. Selain itu, menurutnya Kuat Maruf juga adalah orang yang berperan penting di situasi tersebut. Lanjutnya, sehari sebelum kejadian tepatnya di tanggal 7 Juli 2022 ini lokasi pada saat si Brigadir J dan Putri Chandrawati serta yang lainnya berada di Magelang sekitar jam 8 malam. Saat itu Brigadir J menelpon Vera Simanjuntak dan diangkat tapi teleponnya kembali dimatikan. Kemudian Vera Simanjuntak melihat ada miss call beberapa kali di HP-nya dan sekitar jam setengah 9 malam akhirnya mereka bisa berkomunikasi pada saat di Magelang. Yang dikatakan Brigadir J adalah, "Lagi di mana dek?" Itu adalah gambaran apa yang terjadi. Kata dia kalau dihubungkan dengan data yang berasal dari sejumlah media massa misalnya dari Tempo ya dan juga Kompas dan banyak lagi yang bersumber pada persidangan kode etik Ferdi Sambo, diketahui bahwa mereka mengklaim bahwa Brigadir J itu melakukan tindakan pelecehan atau perkosaan kepada Putri Chandrawati di tanggal 7 Juli 2022 tersebut. Namun dari testimoni yang ia dapatkan, percakapan antara Vera Simanjuntak dan Brigadir J itu yakni, "Kurang ajar mereka ini, ibu sakit aku dituduh bikin ibu sakit, aku diancam, berani kau naik ke atasku bunuh kau, yang ngancam skuad-skuad di sini."
Dirinya menginterpretasikan bahwa kalau dilihat Kuat Maruflah yang secara eksplisit mengatakan dia ini kurang ajar, dia yang ngebuat Ibu Putri sakit di sini. Sementara, dalam percakapan Brigadir J dengan Vera Simanjuntak dengan tegas Brigadir J mengatakan, saya dituduh buat bikin ibu sakit. Kemudian Vera Simanjuntak tanya, emangnya abang ngapain ibu? Abang memukul ibu. Dijawab oleh Brigadir J lagi, enggak lah dek. Lalu dijawab Vera lagi, kalau gitu jangan takut dong kalau nggak salah, dan disambar dengan jawaban, iya dek, oleh Brigadir J. Kalau Brigadir J masih hidup dia pasti bisa menjelaskan apa saja yang sebenarnya terjadi, tetapi karena dia sudah meninggal dunia makanya alat-alat bukti ini termasuk keterangan saksi harus kita logikakan. Menurutnya, jelas tidak mungkin seorang Brigadir J akan melakukan hal seperti itu untuk atasannya. Saya lagi di Magelang deh, nanti saya kabari lagi. Dia bilang dia tidak salah tapi dituduh. Itu adalah percakapan terakhir di hari Kamis 7 Juli 2022 pada saat Brigadir J di Magelang yang jelas membantah tuduhan tersebut. Tapi kalau dari Kuat Maruf mengatakan, memang Brigadir J yang membuat dia Putri Chandrawati sakit. Kemudian, lanjutnya, kalau kita mundur ke belakang lagi sebulan sebelumnya percakapan di tanggal 19 dan 21 Juni 2022 antara Vera Simanjuntak dan juga Brigadir J video call jam setengah 12 malam, ini adalah kapture di mana kita melihat tersebar ada wajah sedih dan menangis dari Brigadir J. Ria video call dan menangis, kata-katanya intinya seperti ini, ada yang mau abang ceritain, abang ada masalah dek tapi nggak bisa ngomong masalah ini ke keluarga inti, bahkan juga ke adik. Kemudian Vera Simanjuntak bilang, ceritalah bang, dan disambar Brigadir J, enggak lah dek biarlah abang yang nanggung derita ini. Menurutnya, ini menandakan bahwa sebulan sebelumnya pun Brigadir J sudah mengalami tekanan dan tidak nyaman sampai dia berani menceritakan ini ke kekasihnya, artinya sudah dalam level yang sangat berat permasalahannya. Selanjutnya Brigadir J bilang ke Vera Simanjuntak, kenapa kau masih nunggu abang dek? Vera mengatakan, karena sayanglah, kata Vera sembari menangis. Terus Brigadir J mengatakan begini ke Vera, bukalah deh hatimu buat laki-laki lain, nikah pun nanti kau bahagia punya anak, kalau abang biarlah tetap sendiri. Ini bagian yang menurutnya ada beberapa interpretasi ya bahwa Brigadir J memiliki permasalahan, dugaannya yang kemungkinan besar ini juga akan bisa menyakiti hatinya Vera. Kenapa dia tidak menceritakan masalah ini? Karena kemungkinan besar juga bisa menyakiti hatinya Vera. Dirinya mengatakan, kalau memang Brigadir J punya permasalahan hanya urusan kerjaan saja, mungkin ada yang iri yang satu sama lain, kenapa Vera Simanjuntak diminta untuk mencari pria lain. Kemudian dugaan yang kedua, diduga Brigadir J tidak mau membuat Vera itu bahaya posisinya karena kalau dia menikah dengan Vera Simanjuntak sementara posisi Brigadir J tengah diancam dibunuh, maka dia bisa saja beranggapan jangan-jangan Vera akan dibunuh juga karena mengetahui banyak hal. Itu adalah dua possibility terbesarnya. Bahkan pada suatu wawancara di acara Rossi ya salah satu stasiun TV ini pun Rossi ngomong ke ibundanya Brigadir J, apakah ibu sudah siap mendengarkan hal-hal motif-motif yang berhubungan dengan aib-aib yang pasti akan disampaikan dari para tersangka terlepas itu benar atau tidak. Dan dikatakan di situ bahwa ibunda Brigadir J siap akan mendengar semuanya. Sementara, si Vera Simanjuntak dalam obrolannya di tanggal 19 dan 21 Juni tersebut dengan Brigadir J mengatakan, aku maunya nikah sama abang, dan Brigadir J cuma diam dan bilang, ya udahlah, ya udah dulu ya dek aku mau tidur dadaku sesak dek. Mulai dari Juni hingga di Juli di hari kejadian kalau dilihat ada rangkaian peristiwa yang Brigadir J itu sudah merasa bahwa dirinya tidak aman lagi. Motifnya ini berhubungan dengan sesuatu hal yang memang sudah dialami Brigadir J sebulan sebelum kejadian tersebut. Dirinya melihat kecenderungan dari timnya Ferdi Sambo ini tengah berusaha untuk menjadikan pasal ini tidak ada pembunuhan berencana agar hukumannya tidak hukuman mati, seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kalau pembunuhan yang biasa aja tanpa rencana itu kan hukumannya sekitar 15 tahun penjara, belum dipotong remisi dipotong ini dan itu, pasti bakal banyak sekali potongannya dan ini yang berusaha diwujudkan, kata Anjas Asmara di Thailand. Melalui data-data ini, menurutnya akan sangat menguatkan timnya dari Brigadir J korban untuk membantah ada arahan dari timnya Ferdi Sambo jika ini sifatnya spontanitas. Karena sudah sebulan sebelumnya,
Sudah terjadi permasalahan dan bahkan Brigadir J pun sudah diancam itu di tanggal 7 Juli lewat statement testimoni dari Vera Simanjuntak. Menurutnya ini adalah hal yang sangat menguatkan untuk membuat para tersangka